Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, ya, mungkin ada baiknya kegiatan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan supaya materi atau kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya boleh ketua kelasnya mungkin bisa memimpin. Silakan ke depan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya ya, Sigit ya, terima kasih. Kemudian, bisa Ibu absen ya? Bisa. Adi, Khairi. Hadir. Alisha. Hadir. Andini. Angelika. Hadir. Cahaya Lisa. Hadir. Cynthia Marcella. Hadir. Jela. Hadir. Dian. Hadir. Erika Suwandi. Hadir. Eva Kristina. Hadir. Gita Ayu Putri. Hadir. Irvina. Hadir. Habibah. Hadir. Husnul Fatimah. Hadir. Mana Husnul? Hadir. Mai Syarah. Hadir. Mary Anti Diansari. Monica Amanda. Hadir. Noven Terasa. Nurul Hidayah. Hadir. Ferdinand. Hadir. Radit. Hadir. Ria Bella Agustina. Rima Aprilia. Rosita Yuliana. Sika Amal. Sigit Dwi Adi. Hadir. Sri Mulyanti. Tasya. Uswatun. Wulandari. Oke, alhamdulillah masuk semuanya. Sebelum kegiatan materi pembelajaran kita mulai, ya, sedikit ingin Ibu sampaikan kepada kalian terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita hari ini sesuai dengan materi yang Ibu angkat, itu mengenai pengenalan atau pemahaman program studi yang ada di perguruan tinggi, ya. Di sini tujuan pembelajaran kita itu bahwa peserta didik mampu, ya, mampu memahami, meningkatkan pemahaman program studi yang ada di perguruan tinggi. Oke. Terus kemudian peserta didik mampu menyadari peranan program studi yang ada di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan keputusan, ya, mampu memberikan keputusan yang sesuai terhadap minatnya kamu yang ada di perguruan tinggi itu sendiri, ya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ya. Apa cita-cita kalian, Nak? Cita-citanya ada? Ada. Oke, saya minta untuk Habibah menyampaikan cita-citanya, Nak. Saya ingin menjadi pengusaha yang sukses karena saya berkeinginan seperti itu karena saya ingin membuka lowongan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Oke, wow, bagus sekali ya. Apa istilahnya, cita-cita dia itu memikirkan SDM, ya, atau orang-orang
kepolisian, di jaksa, kemudian pengacara, ya. Pengacara itu bisa pengacara pidana, bisa pengacara di notaris ya. Notaris itu yang bagian masalah pertanahan. Itu nanti nanya ke situ ya Cynthia ya, mengenai cita-citanya kamu. Ada lagi? Untuk cita-citanya? Ya. Oke? Gimana? Ferdinand, kita mewakili untuk teman-teman yang cowok nih. Cita-citanya apa Ferdinand? Cita saya ingin menjadi bos muda untuk mengangkat derajat orang tua. Kalimatnya kalau yang bisa ibu tangkap mengangkat derajat orang tua. Ya sebenarnya secara umum itu harapan semua anak. Tetapi di sini ibu tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dinan, ingin menjadi bos muda Bu. Berarti mungkin bos muda itu mungkin tidak jauh dan tidak lebih pengusaha bukan? Ya. Benar? Ya. Pembisnis nantinya ya. Itu sangat mulia sekali ya. Jadi begini nak, untuk mengenai cita-cita. Jadi cita-cita itu setiap individu, setiap diri ya kita itu berkewajiban memiliki cita-cita. Kenapa? Cita-cita itu merupakan suatu istilahnya itu akan menjadi pemacu kitanya, ya kan? Akan menjadi suatu tujuan kita mau kemana nantinya gitu. Dengan adanya cita-cita itu yang akan menjadikan kita termotivasi ingin mengembangkan diri, mengeksplor diri kita, gitu. Paham ya? Ada di sini yang tidak memiliki cita-cita? Tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti kalian setidaknya ibu menangkap di sini sudah paham akan konsep dirinya kalian sendiri, gitu. Nah, kemudian sesuai dengan kurikulum yang saat ini di dalam satuan pendidikan, ya, khususnya di sekolah kita dan umumnya sebenarnya secara nasional, ya, bahwa kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum Merdeka, ya. Kurikulum Merdeka itu merupakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jangan dihilangkan pelajarnya ya. Nah, terus kemudian sesuai dengan kurikulum saat ini ya, profil pelajar Pancasila di sini ibu ingin mengajak kalian secara bersama-sama ya. Untuk apa? Untuk kita beriman, bertakwa, ya kan? Terus kemudian berakhlak mulia, memiliki rasa gotong royong, mandiri dan penalaran serta kreativitas. Berdasarkan dari materi kita, pertemuan kita hari ini, kita nantinya akan membuat suatu diskusi kelompok. Oke? Kita nanti membuat suatu diskusi kelompok yang mana itu terkait membahas mengenai seputar perguruan tinggi ya, atau program studi yang ada di suatu perguruan tinggi. Oke? Paham ya? Kemudian sebelum kita memasuki kegiatan materi ini, mungkin ada baiknya kita sedikit melakukan apa? Ice breathing ya. Tapi ice breathing yang ibu siapkan ini itu melatih konsentrasinya kamu, oke? Melatih konsentrasinya kamu, gitu. Boleh kita lihat slide yang sudah ibu siapkan? Perhatikan di situ nanti ada tulisan ya. Caranya gini, itu di situ tadi ya, slide yang ibu tampilkan, ada kan tata aturan penjelasannya seperti apa, ice breathing-nya. Nah, kalian boleh melaksanakan ice breathing itu dengan menggunakan suara, mengeluarkan
suara, ya kan? Di situ ada tampak tulisan dan warna dalam satu posisi yang sama, bukan tempat yang berbeda, posisi yang sama. Nanti kita coba secara bersamaan. Bisa mengeluarkan suara? Bisa. Di situ ada tulisannya kuning, ya kan? Tetapi warnanya berwarna biru. Berdasarkan perintah yang diminta itu kita fokusnya kemana? Warna, bukan pada tulisan. Bisa dimulai? Bisa. Suara? Bisa. Mengelola fokusnya? Bisa. Langsung ya? Bisa. Hijau. Dibandingkan dari 25 itu mungkin masih ada sekitar 90% itu mampu. Ya berarti di sini Ibu bisa menangkap bahwa kalian itu pusat fokusnya masih oke, masih bagus. Terus kemudian masalah warna. Ya, masalah warna berarti alhamdulillah tidak ada yang buta warna di sini. Oke ya? Apakah ada yang ingin mau ditanyakan? Ibu minta Sika ya. Misal dokteran perbedaan dokter umum dan spesialis ini kuliahnya gimana dan lebih mahal yang mana? Oke, ya. Berdasarkan pertanyaan Sika ini bertanya apa sih Bu? Itu kayak Sika mengambil satu contoh mengenai kedokteran ya. Kedokteran itu ada yang mereka itu dokter biasa atau umum maksud saya, dokter umum dengan dokter spesialis, dan dari keduanya itu mana Bu yang kira-kira biaya sekolah atau kuliahnya mahal ya? Karena gini, mungkin Ibu rasa mungkin kalian pun bukan sesuatu yang jarang untuk didengar, tetapi sudah biasa kita dengar bahwa ada di lingkungan sekitar atau di masyarakat pada umumnya itu dokter itu ada yang dokter umum dan ada yang dokter spesialis, ya kan? Nah di sini kalau dokter umum, ya, kalau dokter umum itu dokter yang mana biasanya mereka kuliah itu hanya secara mendasar, ya mendasar di dunia kedokterannya saja, gitu. Sedangkan kalau dokter spesialis itu lebih ke dokter yang terpusat dengan satu, ya contohnya seperti yang kita ketahui dokter spesialis itu ada dokter kandungan, ya kan? Ada dokter kecantikan, ya, ada dokter kulit, ya, ada dokter saraf dan yang lainnya, gitu. Ini saya jawab lagi, itu kuliahnya mana Bu yang lebih mahal, ya? Kalau untuk biaya perkuliahan justru lebih mahal di dokter spesialis. Karena apa? Kalau dokter umum, nanti dokter spesialis itu sebelum mereka ngambil jurusan lebih ke spesialis, mereka kuliah dulu secara mendasar.
kuliah dulu sebagai dokter gitu. Jadi artinya apa? Itu tadi bahwa kalau ditanya masalah biaya, karena tadi ada tingkatan lanjutan perkuliahan kembali, berarti akan lebih mahal itu adalah dokter spesialis ya. Selain biayanya cukup mahal, terus kemudian apalagi soal waktu. Mereka itu kalau kuliah bisa mencapai 10 tahun ya. Paham ya? Paham sih Kak? Paham dulu. Paham. Oke, yang lain gimana paham? Terus kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut. Kalau fakultas itu kan divisi besarnya di atas naungan dari jurusan maupun program studinya, ya. Ini sedikit ya. Ini Ibu sampaikan. Biasanya kalau di dalam perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi ini berlaku juga baik di PTN ya maupun di PTS. Nah, dari keduanya ini sama Mbak ya, sama ya Mbak ya. Sama-samanya di mana Ibu? Sama-sama mereka memiliki apa? Memiliki fakultas, terus kemudian jurusan dan program studi. prodi ataupun program studi ya. Sedikit Ibu Ibu ambil contoh. Misalnya kalau kita di Sumatera Selatan itu kan kalau di PTN-nya itu ada apa? Ada UNRI. Terus ada WIN ataupun IAIN ya, atau WIN ya. Nah, kalau di swasta ini banyak. Contohnya apa Ibu? Kalau di Sumatera Selatan di kota kita, di sini ada PGRI, ada Muhammadiyah, ya. Terus kemudian ada Bina Dharma ya, dan lain sebagainya. Ada lagi apa Ibu? Kalau bahasa PTN maupun di PTS itu ada mereka menggunakan institusi, ya, gitu. Atau bahasanya menggunakan sekolah tinggi atau institusi apa gitu ya. Terus kemudian kembali ke fakultas, ya, atau ke masing-masing nama perguruan tinggi baik di negeri maupun di swasta, ya. Di sini mereka ada, ketiga-tiganya ini ada, ya. Kalau di PGRI ini, PGRI itu kampusnya siapa? Kampusnya Ibu khususnya, ya. Nah, kampusnya Ibu itu kami banyak di situ ada fakultas, ya. Ada fakultas perikanan, ya. Terus kemudian ada fakultas keguruan. Terus kemudian ada fakultas teknik dan lain sebagainya. Cuman kalau dibilang fakultas kalau prodi terbesar Bu dari beberapa fakultas ini paling besar itu ada di keguruan. Jurusannya apa Ibu? Contoh, nih jurusan kayak ada nih seluruh ya. Nah, jurusan itu bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi ya. Itu. Nah, jurusan misalkan akuntansi, ya, akuntansi. Terus kemudian jurusan itu ada yang jurusan biologi dan teknik sipil. Kalau dalam teknik sipil ini, jurusan ini nanti terbagi lagi dia prodinya, gitu. Ya, ada yang di teknik elektro, ya, dan juga ada teknik kan bukan informatika, nah teknik sipil. Nah, elektro ini apa Ibu? Dia lebih ke mesin, ya paham? Ini lebih ke mesin. Sedangkan teknik sipil ini apa Ibu? Kalau teknik sipil ini lebih ke arsitek, ya. Di dalam arsitek
ada juga yang mereka rinciannya kemana? Ke desain atau desain bangunan baik itu jembatan ataupun gedung-gedung besar, ya. Itu nanti kita pecah lagi. Sampai sini paham? Nah, kalau memang sudah paham, mungkin ada baiknya, ya, sesuai kesepakatan di awal kita ada tugas dan tanggung jawab siswa. Di awal tadi kita sudah buat kesepakatan, kita ada lakukan diskusi. Diskusi ini otomatis secara berkelompok. Boleh nak? Kita buat kelompoknya, ya. Oke, sudah siap kelompoknya? Oke, sekarang sudah Ibu bagikan, ya. Sudah Ibu bagikan di meja kalian sudah ada lembar, ya. Ada lembarnya. Di sini kalian itu kan memiliki tugas, ya, berdasarkan tugas dan tanggung jawab di slide yang sesuai dengan penjelasan Ibu sebelumnya, ya. Di situ ada tugas, boleh dilihat nak di layar, ya. Nah, kalian coba masing-masing kelompok, ya, berdiskusilah dengan teman sekelompoknya. Tolong dipecahkan atau diselesaikan permasalahan ataupun pertanyaan yang ada di layar, gitu, ya. Berdasarkan kertas yang sudah Ibu berikan, boleh ditulis itu di lembar kosong bagian belakangnya, oke, ya. Silakan nak. Ibu kasih waktu 10 menit. Mohon maaf, 5 menit, ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Di meja kalian itu sudah ada materinya, ya, gitu. Sudah ada materinya, boleh dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham belum? Belum. Gimana? Boleh bertanya. Gimana, Sintia? Gimana saya? Itu kan ada pertanyaannya di layar. Apa yang diketahui tentang perguruan tinggi, ya kan? Nah, di sini kan sudah ada penjelasannya. Nah, itu nanti dikerjakan berdasarkan kelompok kalian, berdasarkan pemahaman kalian di sini. Ini sudah ada materinya, di sini sudah ada jawabannya. Kerjanya boleh di belakang ini, boleh pokoknya boleh kosong gitu. Ya. Oh, boleh. Ya, pertanyaan pertama, apakah yang diketahui tentang perguruan tinggi atau fakultas? Apa yang diketahui tentang program studi? Apa saja macam-macam program studi yang ada di perguruan tinggi? Boleh ya, silakan kalian mencari dari sumber lain, ya, gitu. Waktunya 5 menit. Silakan. Ya, boleh di situ.
Oke, paham? Tidak ada kesulitan semuanya? Tidak ada ya? Ada yang belum selesai? Belum. Gimana? Ada yang udah selesai mungkin? Kita sudah? Promosinya sudah? Oke. Kalau memang sudah, boleh teman kelompok yang lain memperhatikan ya. Kemudian tetap mempersiapkan hasil diskusi kelompok kalian ya. Boleh itu Vina? Dipresentasikan ya di meja apa di kursinya kamu, tapi kalau apa posisi berdiri nah. Siapa nih yang mau ingin menyampaikannya? Satu orang aja yang mau menyampaikan aja. Oke. Berdasarkan soal yaitu apa yang kamu ketahui tentang program studi yang ada di perguruan. Kalau tentang perguruan tinggi, perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas jenjang pendidikan menengah. Oke. Sedangkan dengan soal yang kedua, apa yang diketahui tentang program studi? Bahwa program studi adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi tertentu. Untuk soal yang ketiga, apa saja macam-macam program studi yang ada di perguruan tinggi? Macam-macamnya adalah pendidikan akademik, yaitu program studi yang menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara teoritis dan aplikatif. Yang kedua, pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah program studi yang menekankan pada pengembangan keterampilan profesional dalam bidang tertentu. Yang ketiga ialah pendidikan vokasi, yaitu program studi yang menekankan pada pengembangan keterampilan kerja dalam bidang tertentu. Sudah. Bagaimana dengan kelompok lain? Boleh? Mungkin ada yang menanggapi dari kelompoknya Sri? Silakan. Silakan di sana. Oke, boleh berdiri nah. Apa saja fakultas? Macam-macam fakultas. Apa saja macam-macam fakultas di perguruan tinggi? Itu macam-macamnya Bu. Oke. Apa saja macam-macam fakultas perguruan tinggi? Iya. Ini kamu dengan kelompok atau Oke, boleh. Mbak Sri, ditanggapi. Apa saja macam-macam fakultas di perguruan tinggi? Oke. Mohon maaf tadi ada kekeliruan dalam memberi jawaban. Jadi diralat bahwa macam-macam fakultasnya adalah seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas hukum, dan lain sebagainya. Gimana? Dengan Mesyarah bisa menerima? Bisa Bu? Bisa. Oke. Oke, terima kasih ya. Kemudian untuk kelompok lain, mungkin ada yang ingin menambahkan atau mau ingin menanggapi dari ketiga soal ini? Gimana? Kelompoknya Siti ya? Silakan. Hasil diskusi atau presentasi kelompok
pendidikan menengah. Kemudian Apa yang diketahui tentang program studi? apa yang diketahui tentang program studi? Program studi adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi tertentu. Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. Serta ditujukan agar mahasiswa menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Apa saja macam-macam program studi yang ada di perguruan tinggi? Apa saja macam-macam program studi yang di perguruan tinggi? Pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dan lain-lain. Oke, dan lain-lain. Gimana untuk teman-teman atau kelompok yang lain? Ya, mungkin ada yang mau menanggapi, boleh? Boleh, berdiri Sri. Kita perhatikan kelompoknya Ria Bella. Sebutkan di soal nomor 2, apa yang diketahui tentang program studi, yaitu pengertiannya sudah dijawab oleh Ria. Saya mau tanya nih, contoh apa saja yang ada di program studi yang ada di perguruan tinggi? Contohnya. Contoh apa saja yang ada? Di program studi yang ada di perguruan tinggi. Contoh program studi yang ada di perguruan tinggi. Boleh ditanggapi langsung kelompoknya Mbak Ria. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Sri. Contoh program studi yang ada di perguruan tinggi adalah teknik informatika, ilmu komunikasi, dan manajemen bisnis online. Bisa ditanggapi? Oke, jawabannya ialah teknik informatika, ilmu komunikasi, dan manajemen bisnis online ya. Pengertian dari ketiga tersebut itu apa? Teknik informatika, program studi yang mempelajari konsep teori dan praktik pengembangan perangkat lunak, sistem informasi, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan bidang terkait lainnya. Bagaimana dengan Sri? Kelompoknya Sri bisakah menerima atau ingin menanggapi kembali? Atau mungkin kelompok ya? Bisa Bu, sudah jelas. Bisa. Bagaimana dengan kelompoknya Sika? Jelas Bu. Mengenai dengan tugas kita, boleh disampaikan, dijelaskan dulu sesuai dengan tugas masing-masing kelompok. Ya. Boleh dikembangkan lagi, boleh. Nah. Apa yang kamu ketahui tentang perguruan tinggi? Menurut saya, apa itu perguruan tinggi? Kalau atau fakultas, fakultas adalah divisi besar dalam suatu universitas yang terdiri dari beberapa jurusan atau prodi yang sejenis atau berkaitan. 2. Pengertian program studi. Pengertian program studi adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan seluruh dan kualifikasi tertentu. Macam-macam program studi. Macam-macam program studi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti jenis pendidikan, jenjang pendidikan, atau rumpun ilmu. Oke. Sudah cukup? Bagaimana dengan kelompok lain? Mungkin ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya. Oke, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Di sini, ya, di sini itu menanggapi dari hasil
penyampaian atau pada materi kita, Ibu berharap kalian memahami, ya, memahami ada yang kalian pahami dari hasil materi ini sebagai bentuk apa penguatan kaliannya gitu. Dan kemudian Ibu sudah siapkan 1 lembar ya sebagai bentuk penguatan rencana tindak lanjut, yang mana pada lembaran ini yang saya bagikan sebagai bentuk rencana tindak lanjut Ibu nanti berdasarkan materi kita pada hari ini, ya. Oke, semuanya sudah ada lembar, sudah Ibu bagikan lembar ini di meja kalian, ya. Sekarang tolong kalian isi ya lembar ini. Di atasnya tolong buatkan nama kalian, ya. Dan bacalah petunjuk di dalamnya ini, berarti itu bentuknya checklist, ya kan? Setelah itu nanti tolong di bagian bawah ini tuliskan masing-masing berdasarkan cita-cita kalian secara per individu, artinya diri sendiri aja, gitu ya. Perhatikan ya, sebelum kalian mengisi lembar yang Ibu bagikan, ya, mungkin ada baiknya Ibu meminta kesimpulan, ya, kesimpulan pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, ya. Mungkin siapa yang ingin mau memberikan kesimpulan? Oke, Ibu minta Ervina ya buat kesimpulan. Ervina, mewakili teman-teman. Diri aja. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu materi layanan program studi yang ada di perguruan tinggi, saya menyimpulkan bahwa program studi atau prodi di perguruan tinggi adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. Di perguruan tinggi juga dibagi menjadi 2 berdasarkan penyelenggaraannya, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Kita juga bisa memilih program studi, diantaranya yaitu kenali minat dan bakat, melakukan riset dan soal jurusan, jangan ikut-ikutan teman, memperhatikan biaya kuliah, dan berdiskusi dengan orang dekat yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu materi fakultas. Fakultas adalah divisi besar dalam suatu universitas yang terdiri dari beberapa jurusan atau prodi yang sejenis atau berkaitan. Fakultas biasanya memiliki nama yang mencerminkan bidang ilmu yang menjadi fokusnya, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu materi jurusan. Jurusan adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Jurusan biasanya memiliki nama yang misalnya di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya juga ada beberapa program studi yang dapat dibedakan menjadi 4 jenjang pendidikan, yaitu diploma atau D3,
gelar Adimadya atau AMD, sarjana atau S1, sarjana S, magister atau S2, gelar magister atau M, dokter S3 dan gelar dokter DR. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ya, atas partisipasinya ya mewakili teman-teman yang lain. Pada dasarnya ya, tadi terlihat begitu antusias ya untuk memberikan satu kesimpulan. Kemudian pada lembar yang sudah Ibu bagikan, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu ambil ya. Iya, Bu. Ya sudah. Ya. Sini, punya Dela. Dela sudah Dela. Sudah? Sudah semua? Kelompoknya Dina sudah? Sudah, Bu. Kelompoknya Ferdina sudah selesai? Sudah diisi surat-suratnya? Oke, ya. Terima kasih atas partisipasi kesiapan kalian untuk pada pertemuan kita hari ini, pada materi ini, ya. Dan ini sudah dapat lembarnya, ya lembar evaluasi. Ini sebagai penguatan secara pribadi untuk Ibu, ya. Menyikapi secara menyeluruh pemahaman kalian pada materi kita mengenai seputar perguruan tinggi. Dan sebelum pertemuan kita Ibu tutup, ya. Mungkin ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Kalau memang sudah cukup, mari bersama-sama kita ucapkan Oke, sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kembali ya, saya untuk ketua kelasnya. Silakan Sigit untuk mendampingi, ya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.